Sidang perkara pidana 1229 Kitsus 2025 PN Tangerang atas nama terdakwa Jonathan Tracy Akil Simanjuntak menyatakan bukan melakukan ini. Saudara Jonathan sehat. Sebagaimana acara persidangan hari ini pembacaan putusan tentang saudara. Terhadap putusan ini, saudara penuntut umum mempunyai hak yang sama untuk menerima pikir-pikir atau banding dalam waktu 7 hari ya sejak dibacakan hari. Putusan sudah teruraikan lengkap di sini untuk dakwaan majelis kita bacakan kembali, nota pembelaan juga tidak majelis bacakan kembali, untuk keterangan saksi kita bacakan kembali di sini ya. Tidak keberatan saudara? Betul umum? Tidak keberatan ya? Saudara sehat ya? Putusan nomor 1229 pidana khusus 2025 PN Tangerang tentang keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Jonathan Tracy Akil Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak, tempat lahir di Surabaya, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, berbangsa Indonesia, tempat tinggal Bilimondok AN 1 nomor 10 RT 02/07, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, agama Kristen, pekerjaan seniman. Terdakwa Jonathan Tracy Akil Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak, ditahan dalam tahanan penuntut umum sejak 11 Juli 2025 sampai dengan penahanan hakim dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Andreas Naos Silitonga SHRM, Elik M. Tambunan SH, M. Pamlo, Kamelia SHMH, Lantok Hasilrahi SHMH, Ando C. Gesang SHMH, IB Ivan Dharma di Praja SHMH, PB Pretania SH, Data M. Silitonga SH, MH, Andi Syaril Silitonga SH, Silvia Amelia Iwanda Koto SH, Dojeski Natal Hamo Nangan SH, dan Raina Rafika SHMH. Para advokat dan konsultan hukum pada Silitonga dan Tambunan Bogor beralamat di Gedung Menara Kuningan lantai F1 Jalan HR Rasulullah Kampung 5 Kuningan Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juli 2025 yang telah didaftarkan pada saat Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Agustus 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi ahli terdakwa serta perhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya untuk tuntutan tidak majelis bacakan kembali, setelah mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang juga tidak dibacakan sudah semua lengkap, setelah pula mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, setelah mendengar tanggapan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula, ini membuat terdakwa dan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif tidak masih dibacakan kembali terhadap dakwaan tersebut. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Antonius Heri S. di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi yang dibacakan tentang dalam putusan ini. Saksi Wildan Arif Hidayat di bawah sumpah yang pada pokoknya juga menerangkan sebagaimana putusan ini. 3. Saksi Major Angel bin Kusum almarhum di bawah sumpah yang pada pokoknya terungkap dalam putusan ini.
Saksi Fitriani binti almarhum Untung Syarifudin di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini. Saksi Muhammad Yusuf Wahyudi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam putusan ini. Terdakwa bahwa pil tersebut tidak berbahaya. Bahwa saksi yang Perdana Saputra memberikan 10 buah pil tersebut pada terdakwa dengan cuma-cuma. Bahwa terdakwa sendiri menggunakan pil tersebut pada tahun 2024 yang ditaruhkan langsung oleh saksi yang Perdana Saputra. Namun saat terdakwa mengkonfirmasi kepada saksi yang Perdana Saputra apakah di dalam pil tersebut ada kandungan narkotikanya, jawab dari saksi yang Perdana Saputra tidak ada kandungan narkotikanya. Bahwa setelah menggunakan pil tersebut efek yang terdakwa rasakan yaitu pada rasa rileks dan membuat mengantuk. Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi Bahru melalui saksi Nawati untuk menjemput pil yang mengandung etomidin tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pil yang mengandung cairan etomidin tersebut tidak ada izin edar di Indonesia dan etomidin tersebut merupakan kandungan zat anestesi untuk obat bius dan untuk pembeliannya tidak boleh dilakukan secara orang per orang, hanya bisa dilakukan oleh lembaga kefarmasian saja. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur skedola. 2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan kesehatan dan mutu. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Adendum 1. Unsur skedola. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/1994 tanggal 30 Juni 1945 disebutkan kata setiap orang adalah nama dengan term dan belakang dan secara hukum yang cukup maka perlu ditetapkan dan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 50 pieces country pot berisi liquid yang mengandung etomidin, 1 buah kartus warna coklat bertuliskan SKY yang digunakan untuk menyimpan 100 pieces country pot berisi liquid yang diduga mengandung etomidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur ke Indonesia, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan penerbangan 8B676 rute Kuala Lumpur Jakarta Cengkareng dengan nama penumpang Rahareng Bahru, 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 0548 KPU 305 dari 2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Percies Penata, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 305 dari 2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Percies Penata, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 1100 KPU 305 dari 2025 tanggal 25 Februari yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Percies Penata, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 10 tolak 2 KPU 305 2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Percies Penata karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Bahru Tahirang bin Muhammad Rahareng maka kedudukan barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Bahru Tahirang bin Muhammad Rahareng. Ini bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat keras ilegal. Keadaan meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa karena terdakwa menjatuhkan pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Jonathan Tracy Artes Simanjuntak alias Kijong, anak dari Herbert Simanjuntak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan nyata bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar
dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahan jalannya oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 20 cc katrepot berisi liquid yang mengandung etomidin, 1 buah kardus warna coklat bertulisan SK yang digunakan untuk menyimpan 100 spesies katrepot berisi liquid yang diduga mengandung etomidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur, Indonesia ke Indonesia. 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan B8B676 rute Kuala Lumpur, Jakarta dengan nama penumpang pesawat Raharen Bahrul. 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 0548 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Kabupaten Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Kabupaten Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 110 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah didelegasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Kabupaten Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan berita acara penolakan tanda tangan surat berita penindakan nomor B10/2 KPU 305 tanggal 25 Februari 2005 yang didelegasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahrul Tahir Raharen bin Muhammad Raharen, membayar pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tangerang pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibacakan hari ini dalam persidangan terbuka untuk umum Rabu 22 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dilakukan panitia pengganti dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Begitu ya, saudara terdakwa, silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Terhadap putusan yang dibacakan terhadap terdakwa Jonathan Frizzy, kami menyatakan pikir-pikirnya. Pikir-pikir 7 hari ya, dari sekarang. Tutup umum. Kami juga majelis pikir-pikir. Ya, 7 hari ya. Baik, dengan demikian nanti yang sidang perkara saudara nyatakan selesai dan sidang ditutup.